Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang soleh-solehah, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat selalu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Pak Akhir bisa berjumpa kembali dengan anak-anak di video pembelajaran IPA. Kesempatan kali ini Pak Akhir akan menyampaikan pembahasan SK putaran kelima pembinaan Selasa Kamis. Mari anak-anak kita mulai belajar pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang soleh-solehah, pada SK putaran kelima ini yang dipelajari adalah tentang 1. Listrik dan magnet, 2. Sumber daya alam, 3. Daur air, dan yang keempat adalah sistem tata surya. Pada materi listrik dan magnet, yang harus anak-anak kuasai yaitu anak-anak harus bisa menentukan kondisi lampu pada rangkaian listrik sederhana apabila saklar-saklarnya dibuka ataupun ditutup, diputus ataupun disambung. Kemudian tentang cara pembuatan magnet dan juga sifat-sifat magnet. Selanjutnya, untuk materi sumber daya alam, ada manfaat sumber daya alam, macam-macam sumber daya alam. Di sini ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian, terkait dengan dampak pengambilan sumber daya alam atau bahan alam. Untuk yang ketiga, tentang daur air, anak-anak harus menguasai tahapan-tahapan daur air, kemudian kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi dari proses daur air tersebut. Yang terakhir, tentang sistem tata surya, anak-anak harus mengetahui tentang planet, gerakan bumi dan bulan, dan juga gerhana, baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan. Oke, langsung saja kita akan mulai pembahasan SK putaran kelima dari nomor 1. Perlu Pak Akhir ingatkan, mungkin di antara kalian sudah paham tentang materi ini, tetapi tidak ada salahnya kalau kalian mengulang-ulang terus materi yang kalian pelajari, insya Allah kalian akan semakin bisa. Kuncinya itu ya, akan semakin bisa. Jika kalian malas mengulang, nanti yang sudah kemarin-kemarin malah kemungkinan akan lupa. Makanya kita harus mengulang-ulang terus materi yang telah dipelajari. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Pembuatan magnet secara urut seperti pada gambar adalah mudah ya ini ya. Nomor 1 ini adalah induksi, yang kedua adalah elektromagnet, kemudian yang ketiga adalah gosokan, dan yang keempat adalah induksi. Harus cermat ya anak-anak jika ada pilihan jawaban yang berurutan seperti ini. Tidak boleh terbalik, harus urut dari 1, 2, 3, dan 4. Lanjut, soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Sajikan gambar ya, di sini ada magnet, kemudian di sini ada pensil, di sini ada pulpen yang mungkin bagian pulpennya ada logamnya, sehingga di sini ditampilkan ada tanda panah yang artinya mengarah ke magnet tersebut. Sifat magnet pada gambar tersebut adalah, nah, tentunya ini dapat menarik benda magnetis. Benda magnetis adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Ada ferromagnetik, ada diamagnetik, dan juga ada paramagnetik. Kalau pembagiannya berdasarkan daya tariknya. Nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Ada 2 buah magnet batang, kemudian didekatkan. Yang didekatkan ini adalah kutub utara dengan kutub utara. Sifat magnet yang sesuai dengan gambar adalah, ingat, apabila kutub senama atau sejenis didekatkan, maka magnet tersebut akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, jika kutub berlawanan jenis atau kutub tidak senama didekatkan,
maka akan tarik-menarik. Di sini yang didekatkan apa? Utara dengan utara. Berarti jawabannya adalah kutub sejenis saling tolak-menolak. Nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada proses pembuatan magnet cara gosokan ya. Dilihat tanda panahnya. Tanda panahnya menggosoknya dari X ke Y. X ke Y. Kata kunci dalam pembuatan magnet secara gosokan adalah digosokkan searah. Yang kedua, digosokkan secara berulang-ulang. Jadi magnet itu digosokkan ke batang logam baja atau besi secara searah. Yang kedua, digosokkan secara berulang-ulang. Contohnya gini, nah ini gosokkan. Nah, ini searah dan berulang-ulang. Proses pembuatan magnet seperti gambar tersebut adalah, nah, baja digosok searah. Mana yang searah? Nah, ini sudah searah ya. Nah, dilihat untuk menentukan kutubnya, bagian yang pertama kali menyentuh magnet tersebut adalah itu menjadi kutub yang sesuai. Di sini yang digosokkan adalah kutub utara. Maka X akan menjadi kutub utara. Karena ini tadi menggosoknya dari X ke Y. Berarti X ini menjadi kutub utara dan Y menjadi kutub selatan. Jawabannya adalah C. Baja digosok searah, maka ujung X menjadi kutub utara dan ujung Y menjadi kutub selatan. Ingat ya, yang digosokkan itu kutub apa? Kalau di sini kutub utara, ya berarti X menjadi kutub utara, Y menjadi kutub selatan. Kalau di sini kutub selatan yang digosokkan, maka X menjadi kutub selatan, Y menjadi kutub utara. Lanjut soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Proses pembentukan magnet berdasarkan gambar adalah, di sini adalah induksi. Ini ada magnet, kemudian ini ada logam. Mungkin ini batang baja ya. Nah, kalau pembuatan magnet secara induksi, kata kuncinya mudah. SU, SU. Atau US, US. Kalau sini magnet diletakkan SU, maka batang logam atau besinya menjadi kutub SU, sama. A berarti menjadi kutub selatan, B menjadi kutub utara. Mana jawabnya? Jawabannya adalah ujung A didekatkan, maka ujung A menjadi kutub selatan, ujung B menjadi kutub utara. Jawabannya adalah yang D. Ingat ya, kata kuncinya SU, SU, atau US, US. Kalau induksi. Soal nomor 6, kita sudah masuk ke rangkaian listrik sederhana. Saklar S1 dibuka, saklar lainnya ditutup. Nah, coba kita pakai bantuan gambar ya. Nah, ini Pak Heru akan membuka dan menutup saklarnya. Yang dibuka mana? Yang dibuka adalah S1, yang lain ditutup. Yang lain ini Pak Heru kasih garis hitam, agak ditebalkan ini mungkin. Bentar. Format. Nih. Oke, tak beri warna merah aja ya. Nah, ini. Di sini S2 ditutup, kemudian S3 ditutup. Tak tutup semua. Berarti di sini bisa mengalir arus listrik. Yang tidak bisa teraliri arus listrik adalah di sini. Ini terbuka, arus tidak bisa mengalir. Yang kaitannya dengan S1 adalah lampu L2. Berarti di sini L2-nya bagaimana? L2-nya padam. Dia tidak bisa mendapatkan aliran arus listrik. Sebentar, ini saya tebalkan.
biar lebih jelas. Nah, di sini. Nah, kalau yang ini tadi, ganti warna biru aja. Oke. Ini. Ya, oke ya. Nah, di sini, lihat ya. Nah, di sini tadi pertanyaannya S1 dibuka, kemudian S2 dan S3 ditutup. Mana yang padam? Yang padam adalah lampu L2. Karena L2 tidak bisa mendapatkan dari kutub positif sampai kutub negatif, tidak bisa ketemu, alirannya terputus di saklar 1 ini. Sementara untuk lampu yang lain coba kita lihat. Nah, ini kemana ya? Sini ya. Nah, ini semua bisa. Masih bisa semua. Jadi untuk jawaban soal nomor 6, apabila saklar S1 dibuka dan saklar lainnya ditutup, yang padam adalah lampu L2. L2 padam, sedangkan lampu L3, L4, dan L5 menyala. Ini sebenarnya masih kurang ya, ada L1 juga di sini. L1-nya adalah menyala juga. Tapi nggak apa-apa, sudah ketemu jawabannya. Yang sesuai ini yang B. Nomor 7. Masih sama tentang rangkaian listrik. Perhatikan gambar berikut. Keadaan lampu apabila saklar S1 dan S2 ditutup, serta lampu L4 padam. Ini ada kondisi yang baru. Coba diperhatikan tutup untuk saklar S1 dan S2. Ini saya tutup ya, pakai warna biru. Kemudian lampu L4-nya. Lampu L4-nya bagaimana? Lampu L4-nya adalah padam. Lampu L4 padam, kita kasih garis merah yang di sini untuk memudahkan. Oke, nah, perhatikan ya. Nah, di sini udah. Keadaan lampu apabila saklar S1 dan S2 ditutup serta L4 padam. 1 S2 ditutup. Kalau rangkaiannya tertutup semua, ini sebenarnya lampunya bisa menyala semua. Tapi di sini ada kondisi yang berbeda. Di sini diberi keterangan tambahan L4 padam. Di sini L4-nya padam. Artinya lampunya ini tidak berfungsi atau sudah padam, sudah mati. Nah, kita lihat L4 dengan L3 ini disusun secara seri. Jika ada rangkaian seperti ini, dua lampu disusun secara seri, maka apabila lampu satu padam, lampu yang lain juga ikut padam. Otomatis si L3 di sini juga ikut padam karena disusun seri dengan L4. Sementara L1, L2, dan L5 tetap menyala. Jawabannya adalah yang C. L1, L2, dan L5 menyala, L3 padam. Ini disusun secara seri. Lanjut, soal nomor 8. Nah, ini sangat cukup membutuhkan kecermatan ya. Pernyataan yang benar tentang saklar dan lampu pada rangkaian listrik tersebut adalah, ini disajikan rangkaian listrik, kemudian ini kita diminta untuk menentukan kondisi lampu apabila saklarnya dibuka atau ditutup. Coba untuk pilihan A, kita harus cermat satu persatu. S1 ditutup, di sini ditutup, S2 dibuka. Yang dibuka hanya S2. S2 di sini dibuka, maka yang kaitannya dengan S2 di sini adalah lampu L4. Kita fokus ke L4. L4 di sini harus padam. Oh, ternyata benar ini. L1 menyala, L2 menyala, L3 menyala, L4 padam, L5 menyala. Sebenarnya sudah ketemu jawabannya. Untuk memantapkan pilihan kalian, kalian harus juga mengecek jawaban yang lain. S1 dibuka, S2 ditutup. S1 dibuka. Yang sini ya kita fokus ke
L2 saja di sini. Berarti L2 padam. Apakah L2 padam? Oh benar, sini L2 padam loh. Tetapi di sini ada keterangan L3-nya padam. Salah ya. Harusnya L3-nya tetap menyala. Ini yang membuat salah. Yang C, S1 dibuka, S2 ditutup. Masih sama seperti yang pilihan B ini, yang L2 yang padam saja. Oh, tapi di sini ada L1 yang padam. Salah berarti. Kemudian yang D, hampir sama seperti pilihan A, ditutup dan dibuka. Tadi yang padam hanya L4. Nah, kok di sini L5 ditulis padam? Berarti salah. Pilihan yang tepat adalah A. S1 ditutup, S2 dibuka, maka L1 menyala, L2 menyala, L3 menyala, L4 padam, dan L5 menyala. Kata kuncinya harus dicermati satu persatu pilihan jawabannya. Lanjut soal nomor 9. Masih sama tentang rangkaian listrik. Apabila S1 dan S2 ditutup, sedangkan S3 dibuka, mana S3-nya? Sini ya. Coba kita tutup S1 dan S2, kita minta bantuan ini tadi gambarnya ya. Kita copy, paste. Sini kita pindahkan ke yang bagian bawah. Tadi di sini. Sebentar, ini ya. Ini S1 ditutup. Kemudian S2 juga ditutup. Sementara S3 dibuka. Ini sudah seperti ini. Kita fokus ke rangkaian yang dibuka. Nah, di sini yang dibuka yang nggak bisa mengalir ya L3 sama L4. Di sini L3 dan L4 tidak sampai aliran listriknya ke kutub negatif. Dari positif ini sampai ke sini tidak nyambung, terputus di saklar S3. Berarti L3, L4 padam. Jawabannya yang B. L1, L2, dan L5 menyala, sedangkan L3 padam. Oke, kuncinya untuk rangkaian listrik adalah kalian harus cermat. Betul-betul dicermati rangkaian listriknya. Mana yang dibuka, mana yang ditutup, baru kalian bisa menentukan kondisi-kondisi dari lampu-lampunya. Apakah padam ataukah menyala. Kita lanjut ke soal nomor 10. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah di garis bawah ya, ketika kalian menemukan soal seperti ini. Nah, sini Pak Hir kasih tanda merah yang dapat diperbarui. Berarti bisa dari olahan hewan, tumbuhan, ataupun dari tanah, air, udara, dan lain sebagainya. Nomor 10. Biogas dapat, emas, pertalite tidak bisa ya. Nah, untuk soal seperti ini bisa kalian pakai cara eliminasi. Ketika ada satu sumber daya alam yang tidak sesuai pertanyaannya, maka itu dianggap salah. B. Pinus, belerang, batu bara, ini juga salah. C. Minyak sawit, terpentin, kopra. Minyak sawit dari kelapa sawit, terpentin dari getah pinus, kopra dari kelapa. Berarti ini benar, yang dapat diperbarui. Kalau di sini ada grafit. Grafit itu adalah batuan yang menjadi isi pensil itu loh. Itu adalah grafit. Sumber daya alam ini yang belum kalian pahami atau belum kalian ketahui, bisa kalian cari, googling di internet atau browsing sehingga kalian tahu, oh ini loh yang namanya grafit, oh ini yang namanya kopra, ini yang namanya terpentin. Boleh, tidak apa-apa. Nomor 11. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Tidak dapat ya sekarang ya. Tadi yang dapat diperbarui, kemudian yang tidak dapat. Biasanya yang tidak dapat itu adalah dari olahan minyak bumi, bahan tambang, logam, dan lain sebagainya. A. Kerosin, aftur, besi, latex. Di sini ada latex. Latex itu getah pohon karet. Berarti ini salah. B. Biosolar, ada biosolar, bio itu berarti bahan bakar yang berasal dari olahan makhluk hidup. Itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. C. Tumbuhan, tanah, air, matahari ini dapat diperbarui semua.
Kemudian jawabannya yang tepat adalah D. Emas, minyak bumi, batu bara, dan tembaga itu yang tidak dapat diperbarui. Dicek satu persatu pakai cara eliminasi. Nomor 12. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Lagi kita harus mengeliminasi ya. Perak, damar itu merupakan tumbuhan ya. Kemudian bioetanol jelas nggak bisa, ini dapat diperbarui. Karet ini juga tumbuhan, pohon karet. Berarti yang tidak dapat diperbarui adalah perak, minyak tanah, dan aspal. Mari kita kasih warna merah. 1, 3, dan 5. Oke, Gus. Nomor 13. Manfaat sumber daya alam minyak bumi. Nah, ini manfaat minyak bumi. Ditunjukkan nomor. Mari kita cek untuk perhiasan jelas salah. Bahan bakar tentu ya. Bahan bangunan bukan ya. Ini bukan. Bahan bangunan tidak. Kemudian membantu proses industri pabrik. Ya, mesin-mesin menggunakan minyak bumi. Bahan campuran pembuatan plastik. Ya, bisa masuk. Kemudian mendukung industri aluminium, kurang tepat. Berarti jawabannya adalah 2, 4, 5 yang C. 14. Manfaat daun suci bagi kehidupan manusia adalah pewarna alami. Anak-anak tahu daun suci? Baik, kita cari ya. Daun suci. Gambarnya seperti ini. Oke, nah ini daun suci. Bentuknya hampir seperti dengan daun pandan, tapi beda ya. Nah, daun suci ini yang dimanfaatkan adalah warna hijaunya untuk pewarna alami makanan. Ini daun suci. Kalau daun pandan biasanya untuk pengharum atau pewangi pada olahan makanan. Nomor 15. Tebu dapat dimanfaatkan untuk bahan bangunan atau bukan. Tebu dapat dimanfaatkan untuk bahan pembuatan, maaf ya. Tebu dapat dimanfaatkan untuk bahan pembuatan spiritus. Tahu bentuknya spiritus? Di antara kalian sudah ada yang tahu, coba kita cari spiritus. Spiritus. Bentuknya seperti ini. Nah, ini merupakan olahan dari tebu. Kita lanjutkan. Nomor 16. Perhatikan gambar daur air berikut. Tahapan daur air yang terjadi pada nomor 1 adalah, nomor 1 jelas ini adalah penguapan. Kalau nomor 2 ini adalah pengembunan, nomor 3 limpasan, nomor 4 adalah peresapan atau infiltrasi. Kalau penguapan evaporasi, pengembunan kondensasi, kemudian ada lagi sebenarnya di sini presipitasi atau pengendapan, kemudian di sini ada limpasan, di sini ada infiltrasi atau peresapan. 17. Perhatikan gambar berikut. Prediksi peristiwa yang terjadi apabila tahapan daur air yang ditunjukkan nomor 2 terganggu karena cuaca panas. Harus digarisbawahi. Ini adalah yang terganggu di pengembunan. Pengembunan terganggu karena cuaca panas, maka akan mengakibatkan curah hujan menurun akibat terganggunya proses pengembunan. Di pilihan jawabannya sudah tertulis jelas, di sini ada proses pengembunan. Nomor 18. Prediksi yang terjadi jika daur air yang bertanda W mengalami gangguan karena musim kemarau yang panjang. Lihat, W di sini adalah presipitasi atau jatuhnya titik-titik air hujan. Ketika W mengalami gangguan karena musim kemarau panjang, itu berarti gangguannya
hujannya sedikit turun. Berarti curah hujan sedikit. Kalau curah hujannya sedikit, maka kekeringan dapat melanda di daerah hilir. Di daerah hilir itu daerah yang bagian sini ya. Tapi tidak hanya di daerah hilir, sebenarnya ya daerah pegunungan pun juga bisa terjadi kekeringan kalau memang cadangan airnya berkurang atau sedikit. Lanjut, nomor 19, masuk ke materi planet. Planet dengan ciri-ciri tersebut adalah mempunyai 8 satelit, mempunyai cincin, sering beredar meninggalkan garis edarnya, jaraknya terjauh dari matahari. Nah, kita sudah menemukan kata kuncinya. Planet terjauh dengan matahari apa? Meve, Buma, Jusa, Ura, Ne. Ne berarti Neptunus. Jawabannya yang D. Untuk ciri-ciri planet ini, kalau kalian tahu satu kata kuncinya, sudah bisa menemukan jawabannya. Nomor 20. Perhatikan pertanyaan berikut. Planet yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah memiliki atmosfer yang sangat tipis, permukaan berupa kawah, lembah-lembah besar dan gunung api, dan memiliki satelit alami Phobos dan Deimos. Nah, di sini ada satelit alami Phobos dan Deimos. Berarti mana yang memiliki satelit alami Phobos dan Deimos? Tentunya adalah planet Mars. Lanjut soal nomor 21. Nama planet yang ditujukan oleh huruf A, B, dan C. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus. Berarti Merkurius, Jupiter, dan Saturnus. Jawabannya yang D. Cukup mudah. Lanjut, 22. Gerakan bumi pada orbitnya saat mengelilingi matahari mengakibatkan bumi mengelilingi matahari disebut revolusi bumi. Revolusi bumi itu mengakibatkan matahari seolah-olah bergeser dari utara ke selatan khatulistiwa. Ini namanya gerak semu tahunan matahari. Kalau yang B ini akibat rotasi bumi, namanya gerak semu harian matahari. Perbedaan waktu terjadinya siang malam juga termasuk akibat dari rotasi bumi, perputaran bumi pada porosnya. 23. Gerakan bulan mengelilingi bumi mengakibatkan, nah ini gerakan bulan ya, tadi kan gerakan bumi, sekarang nomor 23 gerakan bulan. Perbedaan waktu di bumi itu akibat rotasi bumi. Perubahan kenamakan bulan ya tentu ya. Nah, karena bulan mengelilingi bumi maka terjadi fase-fase bulan. Ada bulan baru, bulan sabit, bulan sebagian, bulan purnama. Itu namanya perubahan kenampakan bulan. Kalau C, pergantian siang dan malam, itu akibat dari rotasi bumi. Yang D, perbedaan lamanya waktu siang dan malam, itu akibat revolusi bumi. Lanjut, nomor 24. Satelit komunikasi bisa digunakan oleh semua negara di dunia dengan kondisi lancar. Hal ini karena adanya perbedaan waktu tiap-tiap negara. Dari pernyataan tersebut, maka ini merupakan pemanfaatan darinya. Di sini ada perbedaan waktu tiap-tiap negara. Perbedaan waktu tadi apa? Akibat dari rotasi bumi. Bumi berputar pada porosnya, itu mengakibatkan perbedaan waktu di berbagai daerah di belahan bumi. Nomor 25, nomor terakhir. Perhatikan gambar ya. Posisi matahari, bumi, dan bulan saat terjadi gerhana matahari cincin. Ingat kata kuncinya, gerhana matahari cincin merupakan bagian bumi yang terkena perpanjangan umbra bulan. Coba kita cek. A, ini ada matahari, bumi, bulan, ini gerhana bulan. Kalau posisinya bulan di tengah seperti ini di umbra, maka ini terjadi gerhana bulan total. B, matahari, bumi, bulan. Bulan berada di sebagian umbra, sebagian penumbra, ini terjadi gerhana bulan sebagian. Yang C, nah di sini dilihat, ini matahari, bulan, bumi, ini ada perpanjangan umbra, ini adalah gerhana matahari cincin. Sementara yang D, ini matahari,
bulan dan bumi ini tidak ada perpanjangan umrah, ini terjadi gerhana matahari total. Jawabannya yang C. Alhamdulillah. Oke. Untuk pembahasan SK putaran kelima ini sudah selesai. Pak Khair informasikan untuk SK putaran 6 dan selanjutnya, karena materi sudah sampai akhir di sistem tata surya, nanti untuk soal-soal pembinaan akan Pak Khair buat itu mulai kembali materi yang awal sampai akhir, tetapi dengan soal-soal yang di tryout sebelumnya, tryout 1 sampai tryout 6 yang kalian lakukan kemarin itu yang masih banyak salahnya. Misal nanti yang masih banyak salahnya di sistem peredaran darah, nanti Pak Akhil akan munculkan kembali untuk latihan sistem peredaran darah. Misal yang masih salahnya di perpindahan panas, konduksi, konveksi, dan radiasi, nanti Pak Akhil akan memunculkan soal itu kembali. Intinya, kalian jangan bosan-bosan untuk mengulang materi yang telah disampaikan. Dari materi pertama tentang rantai makanan sampai materi terakhir tentang sistem tata surya, tolong itu dipelajari kembali. Dari video pembahasan soal, kemudian dari modul, ada modul ultra dan juga modul siap ujian, kemudian di materi-materi PJJ yang telah Pak Khair berikan. Gitu ya anak-anak ya. Untuk tugas setelah ini, setelah kalian menyimak video pembahasan SK5 ini, silakan anak-anak mengerjakan latihan IPA paket 3 dan juga paket 4 dari modul siap ujian. Silahkan dikerjakan, kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Untuk kunci jawabannya akan Pak Khair share di grup WA. Demikian pembahasan dari Pak Khair. Semoga bermanfaat. Semoga anak-anak tetap istiqomah, tetap semangat selalu, tetap terus belajar apapun kondisinya. Anak-anak harus tetap semangat dalam belajar. Demikian dari Pak Khair, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.